strips away, and I simply come, longing just to breathe something that a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Lift up your hand and say, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, yes. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, King of Handles, a word no one could express how much you deserve from me. So I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath, and I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have. You search much deeper, you search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Oh, Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I've created, and it's all about you. Oh, it's all about you, Lord. I'm coming back to the heart, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the
I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about, yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kalau engkau sudah dikaruniai bahasa roh, kau boleh berbahasa roh. Kalau kau belum dikaruniai bahasa roh, kau boleh bermazmur, boleh berkata-kata bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya Anda bukan tidak bisa menyembah Tuhan, tetapi tidak terbiasa untuk menyembah Tuhan. Tuhan penuhi tempat ini. Tuhan kudus jamah setiap anak-anak tempat ini. Oh ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara la shanda ba ya la 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 Kiara la ba shanda ba kene kara la ba shanda ba ya la bara la bara la bara la ba kara la ba shanda ba ya Oh ya la ba shanda ba ya la ba ya la ba ya kami cari Tuhan. Di tempat ini hanya pribadi-Mu yang kami cari. Kami rindu berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Gak yang lain, kami gak cari berkat-Mu. Kami gak cari yang menguntungkan saja. Tapi kami cari Engkau sumber berkat kami. Kami cari pribadi-Mu. Ini semua tentang Engkau Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Itu semua tentang Engkau Tuhan Yesus. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Semua tentang Engkau Tuhan. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Berikan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Oh ya Ralabashanabaya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau kembali dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Karena semua itu tentang-Mu Tuhan Yesus. Dan siang hari ini kami rindu belajar firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami hidup masih sering mengeluh, masih sering gak mengucap syukur. Padahal kasih-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu, urapan-Mu, mujizat-Mu Tuhan selalu baru. Setiap pagi bagi kami. Tuhan urapi kami Tuhan, biar kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terlebih kami bukan hanya mau menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Biar firman Tuhan yang ditaburkan pada siang hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kami. Juga Tuhan urapi mulut dan lidah hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi, karena kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih lesu dan berbeban berat pasti berikan kelegaan dan kekuatan. Dan yang butuh jalan keluar, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Yang butuh jawaban, Tuhan berikan jawaban bagi setiap engkau dan saya yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama yang kuat dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Masih lemes, ya. Lemes, sudah makan siang? Belum ya, ini ditraktir sama Kak Esther ya. Ini punya kafe dengan suki termurah di Malang.
Saya rasa bisa lebih kenceng dari ini ya. Shalom. Lebih kenceng lagi shalom. Yang terakhir kalinya paling kenceng shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa ya. Semua diberkati pasti ya dengan penyembahan yang luar biasa ya. Dan hari-hari ini Tuhan kasih saya hati untuk kita semakin lebih murni lagi, kita semakin lebih fokus lagi sama Tuhan Yesus karena hari-hari semakin dekat dan hari-hari semakin jahat ya. Karena saya barusan kemarin lihat berita cukup mencengangkan ya. Ada seorang anak kecil tahu ya, anak SMP membunuh anak yang masih SD ya, gara-gara dia nonton film horor dan ya anaknya masih TK ya, disimpan di lemari ya. Mengerikan sekali ya, hati-hati dunia tambah jahat. Tapi saya percaya Tuhan baik dan saya percaya kalau Anda percaya Tuhan Yesus, Anda pasti akan kembali ke surga dan masuk ke surga ya. Karena Tuhan Yesus yang bisa bawa kita, dia juru selamat ya. Kalau bahasa Jawa juru wilujeng ya. Monggo-monggo gitu ya, bahasa lagu bahasa Jawanya ya. Dan puji Tuhan, Tuhan baik karena kemarin Jumat saya baru sampai dari Israel ya, saya baru tur Israel 2 minggu sama Bapak Gembala dan memang dunia ini lagi diguncang dengan sebuah virus ya, virus yang namanya apa? Corona ya. Ini bukan corona ekstra tapi ini corona sebuah yang sering minum ini ngerti pasti ya. Corona ini adalah virus, tapi teman-teman enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah panik ya, tapi waspada ya. Kenapa? Karena saya baca berita ada yang panik sampai borong-borong di supermarket ya. Saya lihat ada yang borong Indomie itu ya, sampai sampai difoto, diviralkan ternyata dia pedagang Indomie ya kan. Awal bulan yang memang lagi kulaan ya kan. Tetapi teman-teman enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Tapi waspada, saya percaya Tuhan pasti melindungi kalian, melindungi saya juga. Yang pasti yang pertama, berdoa, itu sudah pasti. Kedua, beriman, percaya Tuhan pasti melindungi kita. Ketiga, bertindak. Bertindaknya apa? Ya jaga kesehatan, ya tidur cukup, ya jaga kebersihan, ojo jorok, ya makanan jatuh belum 5 menit, ya hati-hati. Nggak tahu di bawah mungkin ada orang habis membuang ludahnya kan bahaya, ya toh. Jadi ya hati-hati ya. Memang saya tahu kita punya kebiasaan nggak mau rugi ya. Belum 5 menit ya, kan sayang, ya, apanya yang dikit-dikit sayang ya. Jadi diambil hati-hati, jaga kebersihan ya. Terus juga olahraga yang teratur, ya ini penting, jaga kesehatan ya. Jangan jarinya aja yang olahraga, jangan denyinyirer aja ya. Tapi olahraga lari ya, lari. Terus jalan cepat, tapi jangan jalan di tempat ya. Jangan di tengah jalan, di pinggir jalan maksud saya ya. Jadi olahraga ya, makan yang sehat-sehat, sayur, buah-buahan, ya, minum vitamin. Oh, ini saya jadi ahli gizi ini, nggak khotbah. Tapi ini penting teman-teman ya. Terus kalau misalnya habis megang yang sekiranya kotor, ya bisa ambil di depan ada hand sanitizer itu ya. Tapi jangan dibungkus ya. Saya lihat tadi ada yang bawa botol kecil diteken-teken dibungkus ya. Ya, ini kejadian nyata ya, teman-teman. Dulu di toilet mall ini ya, dulu tuh ada sabun, tapi sekarang hilang kayaknya ya. Tahu nggak kenapa hilang? Karena setiap jam 7 pagi habis dalam sekejap. Setelah diselidiki, ditelisik, ada orang-orang yang bawa botol dibungkus ya sabunnya ya. Makanya sampai hari ini sabunnya udah ditiadakan ya. Jadi kalian bawa sendiri sabunnya ya. Jadi teman-teman jaga kesehatan, jaga pikiran ya. Jangan terlalu stres, relax, chill, santai ya. Memang kalian punya kesulitan, tapi datang sama Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan, berikan kekuatan bagi engkau ya. Dan saya mau saksikan kebaikan Tuhan kemarin yang dari Israel itu, teman-teman tahu karena kan diumumkan ya sama presiden kita bahwa ada 2 yang kena ya, suspek gitu ya, terdeteksi kena, dan di Israel sampai heboh. Kenapa? Jadi tur yang setelah saya itu sudah nggak bisa masuk lagi ke Israel karena sudah diblok semua. Yang saudara kita yang mau ibadah juga ke Timur Tengah juga diblok juga karena kejadian itu. Dan waktu itu waktu di Mesir, saya dapat info bahwa ada teman-teman kita dari Korea Selatan yang penyebarannya cukup luas, nggak bisa masuk ke kota yang namanya Yeriko sama Bethlehem. Ditutup, ya, diblok karena virusnya menyebar. Tapi puji Tuhan ketika saya masuk ke Israel, grup kami bisa masuk ke Yeriko dan bisa masuk ke Bethlehem. Dan ketika kita keluar dari Yeriko Bethlehem, hari ini ketika saya kemarin sampai di Surabaya, saya baca berita, mungkin kalian baca juga, ditutup karena ada yang
terkena di kota Bethlehem. Teman-teman, saya mau katakan, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ya, dan kita jaga juga kesehatan kita, Tuhan pasti melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Yang pasti jaga kesehatan, jaga kehigienisan, ya. Jadi kalau habis garuk-garuk, ya, cuci tangan, ya, jangan garuk-garuk salaman, terus yang salaman, terus yang salaman sana ngupil lah, menyebar itu ya, bahaya ya. Jadi jaga kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Langsung kita masuk ke firman Tuhan. Jadi teman-teman, terima kasih kemarin tur berjalan dengan lancar. Saya percaya berkat juga doa dari teman-teman. Terima kasih buat Yes Prayer ya. Di sini kita ada tim doa, menara doa. Setiap hari Sabtu ya, Yes Prayer itu di ruang gereja anak. Kalau teman-teman butuh bantuan doa, butuh didoakan atau rindu berdoa, bisa datang setiap jam berapa? 10 pagi. Ya, hari Sabtu jam 10 pagi teman-teman bisa datang, kita doa bersama, puasa bersama, doa puasa bersama dan berdoa untuk hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Saya percaya ya, melalui doa itu penuh kuasa. Saya percaya juga dengan perlindungan Tuhan itu juga karena doa ya. Dan saya selalu, walaupun raga saya tidak bisa hadir tempat ini, tapi kan saya kan lihat ada grup lain ya, cukup banyak, ada 200-an orang di situ ya. Saya setiap hari selalu cek, saya doakan satu-satu ya. Tuhan kadang-kadang kasih beda-beda, misalnya Bang Bon ya. Tuhan kasih berdoa supaya dia merasakan nikmatnya pacaran. Terus buat Bobby supaya dia nggak terlalu suka sama yang manis-manis ya, atau gula-gula ya. Ya itu dia ngefans sama seseorang yang gula-gula ya. Jadi saya berdoa satu persatu. Saya percaya melalui doa itu penuh dengan kuasa. Jadi teman-teman jangan sampai enggak berdoa ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke bulan di mana namanya ini Building the House. Ya, jadi saya kasih tahu dulu kalau tahun ini kita namanya Welcome Home, Coming Home. Jadi kita datang ke rumah. Di tempat ini kita rindu teman-teman semua bisa merasakan ini rumahnya, baik yang baru pertama kali hadir atau yang sudah sering hadir. Jadikan ini rumahmu ya, yang nyaman-nyamanlah di sini ya. Kalau memang ada masukan-masukan, berikan masukan, feedback ada di kotak belakang bisa diisi, mungkin kurang ini, kurang itu, atau sudah bagus ini, berikan karena ini rumah kalian. Ini kalian bisa kasih masukan yang baik supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, sebelum lanjut ya, saya melihat mungkin belum pada kenalan semua ya. Mungkin boleh lihat kanan kirinya, sudah kenal belum satu dengan yang lain ya. Ya, kalau udah kenal ya boleh salaman ya. Mungkin minimal tanya namanya siapa ya. Saya rindu teman-teman bisa kenal, mungkin asyir-asyir boleh dibantu yang belum disalami-salami ya. Ya. Terus nggak apa-apa kita salaman ya, nggak usah takut ya, katanya nggak usah salaman, nggak usah takut salaman ya, dan kenalan supaya teman-teman merasa nyaman, karena kalau kenal nyaman biasanya jatuhnya nanti jadi sayang. Ya. Apa Andri, guyu-guyu Andri. Nah jadi seperti itu ya. Nah teman-teman semua, oleh sebab itu kita kepingin ini menjadi rumah, maka tema hari ini yaitu Welcome Home yang kedua ya. Saya bawa tema yang kedua, Welcome Home. Ini supaya teman-teman di sini kalau belum kenal, ayo kenalan ya. Kalau belum tertanam, teman-teman kita punya COC ya, ada COC itu Cell Group of Christ. Itu sebuah kelompok sel anak-anak muda, teman-teman bisa ikut ya. Ada Senin sampai Minggu ya, ada ya. Atau sedang dalam menuju ada ya. Jadi sedang dalam rencana ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti ketika kalian hadir pasti jadi bisa ya. Jadi teman-teman nanti setelah ibadah ini kalau mau tanya-tanya, Asyir siap menjawab ya. Mau tanya sama saya juga siap menjawab. Teman-teman jadikan ini rumah gitu loh. Jadi santai tapi jangan tidur juga. Ya walaupun rumah tapi itu katanya rumah ya, bukan gitu. Ya saya rasa kalian pinter kok. Jadi mengerti apa yang saya maksud ya. Nah, saya mau bawa tentang suatu ketika Musa, di sini tahu Nabi Musa, ya, Nabi Musa dia sama bangsa Israel, jutaan orang Israel ke daerah yang namanya Marah. Ya, kita buka firman Tuhan langsung. Di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya kepingin gini teman-teman semua. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ya, kita harus mengalami sesuatu yang beda. Kalau teman-teman datang ya dengan hati yang sedih, pulang dapat sukacita. Yang datang masih nakal, pulang yojo tambah nakal ya, pulang jadi baik ya. Dan saya rindu, saya berdoa terus supaya teman-teman bersiap ya. Ini zaman udah deket nih, akhir zaman nih ya. Tapi hari ini saya mau bawakan tentang gimana sih kita di rumah ini ya.
Oke, sudah keluar ya, saya bacakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Ya, ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Jadi ada air tapi pahit, makanya tempat itu diberi nama Mara, ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Teman-teman, saya mau mengajar tentang firman Tuhan ini ya. Jadi teman-teman, seringkali kita itu mudah bersungut-sungut. Padahal bangsa Israel itu barusan dibebaskan dari Mesir, diperbudak. Budak itu enggak punya hak atas hidupnya. Makanya kita ini dibebaskan dari menjadi yang awalnya budak dosa, kita dibebaskan menjadi anaknya Tuhan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Lah mereka baru keluar aja sudah ngeluh. Duh, kau nak ngombe iki. Haus aku. Seberapa sering kamu lebih mudah bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Tetapi kita lihat ayat yang ke-25. Coba ayat 25 coba. Ayat yang ke-25, kembali ke ayat yang 25. Di situ dikatakan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Waktu Musa tanya sama Tuhan, Tuhan ya apa ini? Ya. Iki kabeh ngeluh kabeh, bersungut-sungut. Ya. Teman-teman semua, enggak mudah untuk memimpin jutaan orang. Ya, saya belajar banyak dari Bapak Gembala, jemaat di Gereja Betani Yestoya Malang, sekarang ada Jombang, Blitar, Pontianak, berbagai macam-macam pribadi. Ya. Ono sing aneh-aneh sifatnya, ya. Ono sing ruwet-ruwet, ono sing bulet-bulet ya. Tetapi ya yang kita bisa lakukan sebagai hamba Tuhan, kita datang kepada Tuhan, tanya Tuhan gimana. Ya toh, nah, saya percaya di sini juga berbagai macam pribadi, ada yang bilang, "Kok arek iki lho kok ngene? Kok arekku kok ngono, kok ngene ngono ya." Saya tidak bisa memuaskan semua. Saya tidak bisa menyenangkan semua. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang bisa menyenangkan kita semua. Manusia tidak bisa menyenangkan manusia. Mungkin saya tidak sempurna. Ya, saya bisa melakukan kesalahan. Pendeta bisa melakukan kesalahan, bisa jatuh dalam dosa. Makanya penting untuk saling mendoakan. Saya mendoakan Anda, domba-domba. Anda mendoakan saya sebagai pemimpin rohani. Kita saling bergandengan tangan berdoa. Mengerikan sekali. Firman Tuhan pun juga berkata banyak dosa-dosa yang paling berbahaya. Dosa seksual, ya. Dosa uang, cinta uang. Ya kan? Ada dosa juga, dosa menyembah berhala. Banyak harus kita saling berdoa. Nah, kita kembali ke ayat itu. Ketika Musa berseru, Tuhan langsung ngasih tanda. Di situ dikatakan apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kayu berbicara apa sih? Kira-kira kayu berbicara apa? Berbicara tentang salib Kristus. Bulan depan cepat sekali ya, kita akan merayakan yang namanya Paskah, Jumat Agung. Dan tahun ini Bapak Gembala spesial, beliau akan berkhotbah pada hari Kamis malamnya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum disalib. Jadi teman-teman jangan lewatkan hari Kamis bulan depan ya, sekitar minggu ke-2 April ya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia sampai keringetan dan berdarah keringetnya. Saking stresnya. Berarti yang dia lakukan sama kita, itu besar pengorbanannya. Dia Tuhan, dia juga sebagai manusia, dia merasakan ketakutan, dia merasakan kesakitan. Tetapi yang membedakan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di situ dikatakan air itu menjadi manis. Lalu Tuhan memberikan ketetapan peraturan sama mereka, supaya ayo kembali hidup benar. Saya percaya Tuhan itu sayang sama kita, walaupun kalian seringkali menyakiti Tuhan. Seringkali aku mau rajin ke gereja, aku mau rajin berdoa. Tapi ketika sudah jalan berapa lama,
janji adalah janji. Ya. Lupa dengan janjinya, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya sama kita. Ya toh? Maka di situ kita belajar 3 hal. Yang pertama, air itu berbicara apa sih? Kehidupan. Kalau kalian suka belajar sejarah, mungkin anak-anak IPS, ya, sosiologi, sejarawan, yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu, ya, yang suka inget-inget dengan masa lalu. Ya. Kalian akan belajar ada kehidupan-kehidupan yaitu apa? Mesopotamia, ya. Terus ada juga Persia, ada juga kemarin waktu di Petra itu Romawi. Ya. Ketika kalian belajar nanti jadi arkeologi, kalian kan akan nyari-nyari tempat-tempat yang sudah lama-lama itu. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada sumur atau saluran air. Karena kalau nggak ada saluran air, nggak bisa hidup. Coba, mulai Kejadian, Tuhan sudah ngasih contoh bahwa kehidupan itu dekat sama air. Taman Eden, ada sungai Tigris, sungai Efrat. Terus ada lagi sungai apa itu, yang utara sama selatan? Ada yang tahu? Coba. Lupa soal saya. Saya dibantu dong, ya, bukan kuis ini ya. Nanti ada kuis, saya udah kasih ini bahwa ini buat nanti ada kuis ya, siap-siap ya. Nah, terus dan berarti air itu kehidupan. Makanya Yesus bilang, akulah air hidup. Barang siapa datang kepadaku nggak akan pernah haus lagi. Air itu berbicara kehidupan. Ya toh. Nah, ketika mereka lihat ada air, tapi kok rasanya pahit. Pahit berbicara apa sih? Kenyataan. Seringkali kamu tuh ngeliat kenyataan hidupmu, kok aku ngene yo? Kok uripku ngene yo? Aduh pahit. Kok orang tuaku begini ya? Kok pacarku begini ya? Kok temanku begini ya? Kok pekerjaanku begini ya? Pahit kan? Makanya ada sebutannya kepahitan. Ya kan? Saya banyak melihat ya, gampang cara ngecek kepahitan itu. Kalau diungkit, kalau dipancing, dia akan kepancing. Misalnya, papamu di mana? Misalnya ya, opo, papa setan dah. Berarti dia punya kepahitan dengan papanya. Mana mamamu? Opo? Mama kolong wewe ku ta ya. Berarti dia ada kepahitan dengan mamanya. Teman-teman, kalau kamu menyimpan kepahitan, yang terjadi akan terjadi kematian. Kematian bisa secara rohani maupun secara jasmani. Kamu sudah nggak bisa lagi ngalamin yang rasanya hal-hal yang manis. Soalnya kamu pahit. Coba, pahit tidak bisa jadi manis, ya toh? Karena pahit, rasanya pahit banget. Ya, di sini siapa yang suka makan pare? Ya, tahu pare pahit ya, pahit, rasanya pahit, ya kan? Siapa lagi yang pahit-pahit ya? Daun pepaya, ya, kapur, jangan dimakan ya, kapur buat. Tapi kalian udah nggak pakai kapur ya. Zaman saya dulu pakai kapur ya, jadi kalau habis ngambil lagi. Pahit itu berbicara tentang kenyataan. Seringkali apa yang kamu lihat beda dengan yang kamu harapkan. Tapi saya mau katakan ya hari ini, kalau di situ dikatakan ada sepotong kayu itu berbicara apa sih? Kristus. Berbicara apa sih? Kelegaan, keselamatan. Saya percaya teman-teman, kalau kamu hari ini mungkin ada rasa kayak pahit, ada rasa kayak, kok rasanya kok hidupku ini kok begini ya Tuhan. Datang, ambil kayu itu, terima kayu itu, taruh dalam hidupmu, datangkan Yesus dalam hidupmu. Dan yang terjadi kamu akan merasakan apa? Air itu menjadi manis. Di situ dikatakan bukan air itu menjadi bisa diminum, enggak loh. Air itu menjadi manis. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada manis. Ya, air anggur di kejadian di pernikahan Kana, gitu. Air anggurnya rasanya manis dan lebih manis dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena itu Yesus yang mencurahkan anggur baru tercurah. Ya, ada yang siap nyanyi ya, anggur baru tercurah. Ya. Anggur baru tercurah ya. Dan oleh sebab itu makanya teman-teman semua, saya percaya teman-teman hari ini zaman semakin gak karuan, ya. Demo di mana-mana, perang di mana-mana. Ya. Kalau dulu perang dunia pertama itu perangnya tentang apa? Tentang nuklir. Ya. Kalau yang kedua tentang politik. Ya. Yang ketiga nih tentang apa? Ya agama. Sekarang udah kelihatan kan, dikit-dikit digoreng agamanya, dikit-dikit isu-isu yang mengerikan. Saya mau katakan teman-teman, ayo pegang firman Tuhan, pegang Alkitab, kita kembali pada kebenaran. Iya, makin mengerikan. Zaman sudah semakin mengerikan. Teman paling deket aja deh sekarang. Di sini semua pasti punya ini kan, punya apa? HP kan? Ya HP ya. Punya gadget, smartphone. Ya. Dan di smartphone kalian pasti ada
ada apa ya, ada Opai, ya, ada Opai, terus ada apa namanya, ada Oppo, ya kan. Itu kan digital cashless, tau ya, cashless. Dulu zaman saya waktu saya sekolah di Surabaya, saya kalau lewat tol itu pakai uang tunai, bisa. Tapi sekarang harus pakai apa? E-tol, e-money, ya kan, iman, ya, gitu. Dikait-kaitin ya. E-tol, ya toh. Sekarang dulu bisa tunai, bisa e-tol. Sekarang nggak bisa, harus pakai e-tol. Kalau kalian pernah berpikir nggak? Kira-kira nih suatu saat kalau pemerintah buat kebijakan, sudah tidak lagi ada uang tunai, semua pakai dari gadget kalian. Bisa nggak kira-kira? Bisa aja. Terus setelah diganti ke gadget, ditemukan sebuah teknologi yang ditanamkan dalam tubuh kalian. Chip misalnya, bukan chipmunk ya, itu Alvin ya. Di chip ditanamkan, terus kalau kalian masuk ke dalam toko langsung datanya teridentifikasi, Esther, track recordnya, kisah cintanya, gak sampai segitunya ya. Terus apa namanya, uangnya berapa, dananya berapa, bisa gak kira-kira? Bisa. Loh, sekarang loh orang-orang tua itu loh, gak kepikiran loh bisa ada cashless, pakai kayak apa namanya, kayak GoPay gitu. Gak pernah kepikiran, sekarang loh isa nyata. Berarti zaman sudah semakin mendekati gak? Semakin mengerikan. Makanya saya rindu, ayo dekat sama Tuhan Yesus, semakin dekat. Datang sama Dia, Sang Penyelamat kita, itu kayu, pengorbanan Dia. Sehingga hidup kita yang pahit-pahit ini menjadi manis dan kita siap untuk kembali kepada Tuhan. Ya, selagi kita muda, kita kasih. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tapi yang saya bisa kasih tahu, saya sebagai hamba Tuhan, saya ngasih kebenaran kepada teman-teman semua. Mengerikan, setan sekarang pinter. Ya, setan tuh pinter. Kalau zaman dulu, ya, setan itu mainnya pakai klenik-klenik, sebul-sebul bunga, ya, sebul-sebul air gitu ya. Kalau sekarang pakai apa? Gadget. Setan itu ya 4.0, ya toh. Ada anak muda yang saya layani, saya konselingi, mau bunuh diri hanya karena kalah main game. Anak SMP karena kalah main game mau bunuh diri. Katanya gara-gara cups, noob, wibu gitu ya. Jadi dia gitu mau bunuh diri. Ngeri loh, ngeri. Makanya teman-teman hati-hati dengan produk dunia. Saya tidak anti, ya. Kayak apa namanya, kayak TokTok lah ya, aplikasi TokTok ya. Saya tidak anti, enggak. Tetapi teman-teman harus hati-hati. Makanya saya rindu suatu saat saya bikin seminar konspirasi ya. Kayak misalnya lagu-lagu dunia. Loh teman-teman tahu ya kayak TokTok misalnya kan cewek-cewek. On the weekend. Loh, kamu tahu nggak lagu Weekend tuh artinya apa, tahu nggak? Nggak tahu kan? Lagu Weekend tuh lagunya tentang perebut laki orang, atau singkatannya apa? Pelakor. Tahu nggak liriknya gimana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, itu cowok lu. Kalau weekend, itu cowok gue yang akan muasin cowok itu. Dan kalian, on the weekend. Ya. Saya nggak anti begituan, tapi gini loh teman-teman, kalau kalian buat dunia bisa kasih yang terbaik, kenapa kalian nggak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan? Kalau kalian bisa kasih yang terbaik, kalian rela nahan urat malu kalian untuk membuat itu bisa dilihat orang, kenapa kalian malu kalau kalian ngakui percaya Tuhan Yesus? Itu loh, yang esensinya itu di situ ya. Terus ada lagi yang apa namanya, yang lagunya Justin Bieber ya. Nane yamia, oh yamia, oh yamia, ya toh. Loh, kamu tahu lagu Yami itu bukan tentang makanan loh. Jadi jangan kamu tok-tok terus pakai soto, yamio, ya. Bukan. Kamu tahu nggak lagu Yami itu tentang apa? Tentang hubungan seks dia dengan istrinya. Dia bilang kalau tubuhmu tuh yami. Dan kamu nyanyikan itu dan ironisnya saya lihat banyak di gereja-gereja. Saya tidak anti loh ya. Saya tidak anti. Tetapi dipakai di sini goyang ubur-ubur. Kalau goyang ubur-ubur aja bisa semangat. Tapi kalau engkau ngangkat tangan buat Tuhan, kalau engkau mentepuk tangan buat Tuhan, kenapa enggak kau kasih buat Tuhan? Tapi kalau goyang ubur-ubur biar viral, kalian kasih yang terbaik. Tapi kenapa kalau kalian angkat tangan untuk Tuhan, kalian enggak kasih angkat tangan kalian? Di situ poinnya. Makanya teman-teman, hikmat dan bijak di tengah zaman ini banyak sekali
lagu-lagu yang ditulis. Makanya saya nggak terlalu suka dengan lagu-lagu Inggris. Karena kita kadang nggak tahu artinya. Liriknya itu nggak tahu, tapi nadanya enak. Terus ada lagi yang Daju Cat itu ya, Daju Cat ya paling banyak theme songnya Tok-Tok itu paling banyak. Kalian cari aja lirik-lirik arti-artinya, mengerikan sekali. Dan kalian nari untuk lagu itu, tetapi untuk menyembah Tuhan kalian tidak nari, kalian untuk memuji Tuhan kalian nggak nari. Tapi kalau untuk yang I see you at the movie, gitu ya, kalian bisa kompak. Come on man, ayo teman-teman semua. Saya enggak anti loh ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya itu selalu melihat dari sisi ya kebenarannya, karena tugas saya ya untuk ngasih tahu kebenarannya. Suka nggak suka, saya harus sampaikan itu. Mengerikan sekali soal gadget ini ya. Ada lagi orang tua ini kerasukan setan gara-gara dia kecanduan dengan gadget. Dan dia main game yang virtual reality, tahu ya. Jadi yang kayak menyatu dengan tubuhnya. Dan dia di game virtual reality itu, dia itu dikasih tahu di gamenya itu tentang kondisi tubuhnya. Jadi kalau misalnya hari itu dia sakit jantung, dia kan kayak sakit jantung gitu. Misalnya sakit kepala, dia sakit kepala. Sakit hati, ya. Terus misalnya kena kanker, megang gini, ternyata kanker kulit, kantong kosong ternyata, kantong kering ya kan. Dan dia sampai mau bunuh diri juga. Come on teman-teman semua, kalau kalian gak bisa sebarkan vibes yang positif, yang baik, kita habis sama dunia loh. Jangan cuma nyebarin screenshot chatnya temen orang, ya. Jangan cuma nyindir-nyindiran di sosmed, gak bisa. Gak bisa, ini akhir daripada zaman, mengerikan sekali. Ya, teman-teman semua, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Makanya di situ dikatakan ketika kamu melihat air dan terasa pahit, kayaknya kamu melihat kenyataan hidupmu kok rasanya pahit. Saya mau katakan, enggak, itu perasaanmu aja. Yang saya tahu ketika kamu datengin kayu, sepotong kayu itu dimasukkan dalam hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya hidupmu yang pahit akan jadi manis. Ya, kalau di dalam Tuhan, hidup cuma sekali itu lebih dari cukup kok. Nikmati hidup. Saya tahu kalian pasti akan mengalami kesulitan, pasti. Ya, semua orang pasti ngalamin kesulitan. Tapi yang saya tahu kalau kita di dalam Tuhan, kita nggak akan mudah tergoncang, nggak akan mudah tergoyahkan. Karena ada kayu, ada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sekali lagi saya mau ingatkan, teman-teman semua yang sudah diselamatkan, bukan berarti kamu pelayanan supaya kamu selamat, salah. Bukan kamu mengampuni supaya kamu selamat, salah. Karena kamu sudah diselamatkan, karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus, maka kamu bisa mengampuni. Karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus, maka kamu bisa melayani Tuhan. Jadi jangan kebalik. Karena kamu tidak diselamatkan karena perbuatanmu, kamu diselamatkan karena perbuatannya Tuhan di atas kayu salib, atas karyanya di atas kayu salib. Yang kamu lakukan adalah kamu melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Ya, ngerikan sekali hari-hari ini, teman-teman semua. Saya baca kadang-kadang, aduh cukup sedih gitu loh. Ya aneh-aneh pokoknya sekarang. Ya memang firman Tuhan sudah katakan, akhir zaman tuh orang akan muncul yang aneh-aneh. Yang nggak masuk akal tuh keluar semua ya. Kasus-kasus, wah gak jelas pokoknya ya. Saya baca di Line Today, pokoknya biasanya Line Today itu paling banyak yang kasus-kasus yang macam-macam lah. Makanya teman-teman jangan sampai jadi pelaku atau korban ya dari kejahatan apapun itu, jangan ya. Teman-teman harus hidup melekat sama Tuhan ya. Dan saya percaya kalau kita hidup melekat sama Tuhan, kita akan diberikan kelegaan. Oleh sebab itu kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat apa? Terakhir, Matius 11 ayat 28. Jadi teman-teman, welcome home yang saya mau bawakan adalah ketika teman-teman datang ke rumah Tuhan di sini. Berarti teman-teman yang awalnya merasakan hal yang pahit, merasakan kayaknya kok kenyataannya kok kayak gini. Tapi teman-teman datang ke tempat ini, teman-teman bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, ngalamin Tuhan Yesus, bawa kayu itu dalam hidupmu, teman-teman akan merasakan manis dalam hidupmu. Dan ayat terakhir, saya akan bacakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus ketika engkau letih lesu, datang ketika engkau sedih, bukan datang ke sosmed ketika engkau sedih, bukan datang ke mbah dukun, ya. Ketika engkau sedih bukan datang ke tempat yang salah, tetapi ketika engkau letih lesu datangnya ke siapa? Tuhan Yesus datang sama kayu, minta kayu itu taruh dalam hidupmu, maka engkau akan beroleh hal yang manis, hidup yang manis. Ya, kalau engkau hidup manis, engkau akan selalu mengucap syukur. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Ya. Cepat sekali waktu, karena bulan depan kita sudah ngerayain Paskah. Ada lagu berkata, ya, sekarang saya
sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Lagunya gimana itu? Ya lupa. Darana na na na, ya gitu kira-kira. Na 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 na. Hale. Iya gitu ya. Teman-teman sudah dibebasin dari segala hal-hal yang gak baik, dari hal-hal yang pahit. Ukuran baik itu bukan dari kita, tapi saya percaya ukuran baik itu dari Tuhan. Tuhan kalau ngasih pasti yang terbaik. Mungkin kau gak mengerti, tapi kelak engkau akan mengerti. Ya. Dan ada lagu katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ya kan? Refnya nanti di rumah kita lanjutkan ya. Teman-teman, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka yang terakhir sebelum kita tutup dalam doa, kita mengucap syukur. Teman-teman, ada suatu cerita, anak ini lagi jalan kaki ya. Terus dia ngelihat di sebelahnya ada orang sepeda pancal. Kita itu kalau kebiasaan di Indonesia, pokoknya kalau dipancal berarti sepeda pancal. Ya. Kalau dicolok berarti colokan. Ya. Kalau dicas berarti cacasan. Ya. Kalau dijeglek berarti jeglekan. Ya. Pokoknya di-an gitu ya. Dia pakai sepeda pancal, karena dipancal. Dia ngelihat, enak ya naik sepeda pancal. Gak enak nih jalan, capek. Yang naik sepeda pancal, ngelihat yang naik motor. Ya. Motor bebek ya. Waktu itu di depan rumah saya, karena depan rumah saya itu trek-trekan ya. Jadi dipakai mobil, dipakai ngetrek ya. Pagi-pagi itu sampai bangun karena trek gitu. Sampai ya kalian pasti kebangun, saya juga ya. Jadi saya kasih tahu cerita aslinya ya. Kebangun ya. Terus saya buka dari pintu rumah saya kaget. Ternyata yang bersuara mulutnya ya. Trek gitu ya. Lama ya. Terus enak ya naik motor, bisa kenceng. Kalau sepeda pancal capek. Yang naik sepeda motor bebek, ngelihat yang naik mobil, ya, mobil jutaan umat ya, Avanza, ya, mobil Avanza ya, di tol disalip, ada lagi, disalip, ada lagi ya, dan sekarang ada saingannya ya, Calio ya, itu juga disalip ada lagi, nah, cuman yang jarang splash ya, ya, nah terus dia ngelihat enak ya naik mobil, nggak kehujanan, terus yang pakai mobil Avanza, ngelihat yang pakai mobil mewah, wih mobilnya mewah ya, enak ya, keren ya. Yang naik mobil mewah ngelihat pesawat terbang ya, wih enak ya punya pesawat ya, kapan ya aku punya pesawat. Yang punya pesawat, yang naik pilot yang naik pesawat, dia ngelihat yang naik pesawat jet, wah enak ya naik pesawat jet, cepet, kapan ya bisa naik punya pesawat jet. Yang punya pesawat jet ngelihat roket, enak ya punya roket, bisa keluar angkasa. Terus kita kembali ke orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki ini, dia jalan, terus di sebelahnya ada orang gak punya kaki. Dia duduk di samping gak punya kaki. Terus dia ngelihat yang sama jalan kaki. Dia cuma bilang gini, kapan ya aku bisa jalan? Kapan ya aku bisa lari? Teman-teman, seringkali kamu sulit mengucap syukur karena kamu selalu ngelihat kurangnya dirimu. Lihat lebihnya dirimu. Banyak orang itu iri sama kehidupanmu, sadar gak sadar. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kamu ambil sepotong kayu itu, yaitu Tuhan Yesus, maka hidupmu akan lebih dari cukup, dan hal yang pahit akan dijadikan yang manis, dan welcome home, ini tempatmu untuk dipulihkan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Ukuran terbaik itu kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kelak kita akan mengerti, oh iya ya Tuhan tuh mendatangkan yang baik. Saya gak tahu apa hal-hal pahit dalam hidupmu, tapi saya percaya hari ini Tuhan mau adakan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis dalam hidupmu. Welcome home, datang ke rumah Tuhan. Ini tempat yang gak sempurna, tempat orang yang berdosa. Tapi di sini kita dipulihkan, kita di sini dibenarkan, kita di sini belajar bagaimana seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Saya percaya Dia Bapa yang kekal dalam hidup kita. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku,
biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan tetap dalam hadirat Tuhan. Kau beri yang ku minta, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dan pada siang hari ini saya rindu setiap engkau anak-anak muda. Mungkin kau sedang mengalami sesuatu pergumulan, saya nggak bisa tahu itu apa. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Mungkin hal pahit apa dalam hidupmu, saya nggak tahu itu apa. Tapi Tuhan tahu dan Dia mau datang ke hidupmu. Undang Dia, mengubah yang pahit menjadi yang manis. Dia berbicara tentang pribadi Yesus. Dan pada saat ini, tanpa panjang lebar, kalau ada engkau anak-anak muda, siapapun engkau, tutup matamu, gak usah toleh kanan kirimu. Biarlah dari hatimu, dan kau sungguh-sungguh, kau mau datang kepada sepotong kayu itu, yang melambangkan salib Kristus. Engkau mau datang kepada pribadi Yesus. Kau melihat kenyataan hidupmu kok pahit gini Tuhan. Kok hidupku kenyataannya seperti ini Tuhan. Tapi saya mau katakan rencana Dia gak pernah rencana yang gagal. Tetapi rencana yang sempurna dalam hidupmu. Maka datang kepada Dia. Biar yang pahit diubah menjadi yang manis. Kenyataanmu yang tampaknya pahit diubahnya menjadi yang manis. Dan masa depanmu dijadikannya indah. Kalau engkau anak muda, engkau rindu untuk didoakan pada saat ini. Saya undang siapapun engkau. Tidak usah tanpa paksaan, tidak usah toleh kanan kiri. Saya undang saat ini, engkau boleh maju ke depan. Saya rindu berdoa buat engkau. Siapapun engkau, kau boleh maju ke depan. Kalau ada boleh maju ke depan, siapapun engkau. Kalau ada silakan, boleh maju ke depan. bersatu hati. Tuhan Yesus, Kau mau lihat setiap hati-hati anak-Mu tempat ini. Mungkin mereka sedang mengalami masa-masa kesulitan, masa-masa yang pahit dalam hidup mereka. Tapi yang mau berdoa dari tempat ini, Tuhan melihat hati mereka. Mereka datang kepada Engkau Tuhan. Mereka membutuhkan sepotong kayu itu. Biar sepotong kayu itu masuk ke dalam air mereka, kehidupan mereka.
Dan yang pahit dijadikan manis oleh Tuhan. Mungkin mereka yang sedang dalam kesulitan, dalam keuangan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, secara berlimpah-limpah Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang kesulitan dalam kuliah mereka Tuhan, dalam akademik mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan mereka. Mungkin yang mereka kesulitan dalam mengambil keputusan dalam hidup mereka, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam hidup mereka. Apapun yang mereka sedang alami, hamba-Mu percaya Engkau gak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami, dan Engkau menjawab setiap seru doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan yang hati, yang bersuka cita, bukan yang kami sisakan, tetapi yang kami sisihkan yang terbaik buat Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan melihat setiap hati kami, Tuhan memberkati kami, dan kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin.